lain. Pada pertemuan pertama ini ada beberapa yang akan kita lakukan. Oke, kegiatan ya. Nanti kita awal ada pengantaran, cek kehadiran, tes kita sudah ya. Kemudian nanti ada menyampaikan tujuan, menjelaskan tentang kegiatan. Kemudian ada tahap inti nanti nonton video, refleksi, pembagian kelompok belajar, persiapan untuk pertemuan berikutnya dan tugas mandiri. Ini pada pertemuan pertama. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Ada? Ada yang mau bertanya? Oke, itu peraturan kelas kita. Yang pertama apa kira-kira? Peraturan kelas kita ada kegiatan berjalan yang lancar. Yang pertama, ada salah? Apa? Yang pertama, apa peraturan kelas kita punya? Apa kegiatan berjalan yang baik? Oke, lagi. Sopan. Setuju? Setuju, berarti kita harus sopan. Bentuk sopan itu adalah seperti apa? Saling menghargai. Bagus. Pertama sopan, itu kan berarti ada kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar nanti. Selain dari sopan apa? Oke, apa? Fokus. Berarti kita harus mampu mengkondisikan diri, jauhkan diri dari gangguan belajar, ikuti proses dengan baik. Sudah ada dua. Yang pertama tadi sopan, yang kedua fokus, yang ketiga masih ada? Kira-kira? Masih ada? Cukup dua? Cukup dua? Hah? Cukup dua peraturan kita? Ada yang perlu ditambah? Ada? Bagaimana? Mana suaranya? Cukup ya? Oke, pertemuan pertama sopan. Yang kedua fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, baik. Untuk itu agar kita bisa fokus dan kita bisa mengikuti kegiatan yang baik, silakan kamu siapkan buku, pena, karena sebentar lagi ada beberapa kegiatan yang akan kita ikuti ya. Oke, nah sebelum kamu memasuki kegiatan ini, ada beberapa hal yang disampaikan. Yang pertama itu adalah tujuan ya. Terlihat di papan tulis. Apa tujuan kita? Silakan dibaca siapa yang mau. Apa tujuan kita hari ini? Yang mau membacakan? Yang mau boleh? Ada? Yang berani membacakan silakan. Hah? Membaca tujuan layanan kita hari ini. Ada yang mau? Enggak ada? Oke, biar dibacakan ya. Tujuan kita adalah peserta didik atau konsuli memahami pentingnya peran agama dalam kehidupan sehingga bisa melakukan ibadah sesuai dengan keinginan sendiri dan terciptanya akhlakul karimah. Tahu apa itu akhlakul karimah? Akhlak yang baik demi terciptanya persahabatan dan persaudaraan, bisa persahabatan, bisa juga persatuan. Paham ya tujuan kita? Jadi dari mempelajari materi cerdas dalam beragama, kamu nanti diharapkan memahami apa peran agama dalam kehidupan kita, sehingga nantinya kamu bisa menjalani ibadah tanpa disuruh-suruh atas keinginan sendiri mandiri dalam beragama. Kemudian pada akhirnya kamu bisa melahirkan akhlak-akhlak yang mulia. Itu tujuan kita hari ini ya. Ya, kita tadi sepakat ya. Tujuan apa? Peraturan kita sopan santun. Jadi kalau ada yang mau udah gimana? Dulu. Karena harus menghargai orang lah. Ini ada yang sopan satu, jangan sampai ini nanti, jangan sampai melanggar peraturan yang sudah kita bikin. Tujuan khusus dari layanan ini. Tujuan khususnya adalah yang pertama, peserta didik memiliki perilaku baik sesuai dengan kaidah ajaran agama. Paham maksudnya? Coba baca yang nomor 1. Peserta didik. Oke, yang kedua dibacakan sama ini ada. Menerapkan. Oke, paham lagi menerapkan? Menerapkan itu berarti menjalankan nilai-nilai agama. Yang ketiga dibacakan oleh Novel. Agama. Aku berarti dasar tadi itu adalah agama. Yang keempat dibacakan oleh Reza. Oke, siapa yang mau berartinya? Oke, Kenzi. Oke, bisa sopan terhadap guru, orang tua dan sesama kelas. Ayo ready to belajar? Ready? Ready dong. Oke, nah tadi sudah disampaikan satu tahap. Kehadiran kita aman? Kita sini kehadiran kita sudah lengkap? Ada yang apa hari ini? Sini ya apa? Api apa? Oke, yang tadi ada? Ya. Oke, apa tadi? Jelaskan untuk kegiatan. Nah ini untuk kegiatan kita ya. Kegiatan kita nanti
adik-adik, ada beberapa kegiatan belajar. Yang pertama kamu belajar mandiri, mulai dari mengamati, memahami, merefleksi, kemudian menuliskan apa yang sudah didapat. Kemudian nanti kamu diskusi dalam kelompok. Ada juga ceramah atau penjelasan materi dari buku BK. Kemudian kamu melakukan refleksi dan evaluasi kegiatan. Oke, sekarang saatnya kita masuk ke kegiatan pertama. Kedua, menonton video. Siap ya? Oke, siapkan pena, siapkan fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Karena nanti kamu diminta menulis hasil apa yang sudah kamu lakukan. Kita banyak. Mari kita bangun persaudaraan dengan keikhlasan. Jaga erat persaudaraan. Nah, itu video yang pertama ya. Persaudaraan adalah anugerah. Persaudaraan adalah menyayangi, bukan menyanyi. Ini pesan dari video yang kita lihat bahwasanya persaudaraan adalah membela, bukan mencela. Suatu hari ada yang mengingatkan tentang agama dan iman, itulah yang namanya saudara. Oke, sudah siap kan? Dengan hasilnya masing-masing. Kinci otaknya berjalan semua ya. Baik, sekarang kita masuk ke video kedua. Ada 3 video yang akan kita tonton. Ini video 1 ya. Sekarang kita akan melihat video kedua. Kamu perhatikan video yang kedua. Kamu tonton, fokus, lihat, dengar, ingat, lalu tuangkan dalam bentuk tulisan. Selamat mengikuti. Sudah. Ini video yang kedua. Bisa membaca ya? Namun, dari utama bahwa mereka datang mereka yang beribadah kepada Tuhan. Cara memberikan manfaat kepada makhluk. Salah satu manfaat agama adalah agar hidup manusia selaras, serasi dan seimbang. Agama diturunkan agar hidup manusia tidak kacau, atau dengan kata lain serasi seimbang. Maksudnya, hubungan kita kepada Tuhan sebagai pencipta alam semesta menjadi seimbang. Begitu pula dengan alam semesta sebagai ciptaan Tuhan. Jalankan perintah agama dengan baik dan benar. Berdasarkan berdasarkan Pancasila dengan semua agama, ketuhanan yang Maha Esa, segala menjadi kemerdekaan setiap keluarga untuk menjalankan ajaran agama secara baik. Maka kita bisa melihat bagaimana rukunnya bangsa Indonesia ini yang walau berbeda agama tetapi bisa hidup berdampingan satu dengan yang lain. Bagaimana kita ketahui agama di Indonesia ada Katolik, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, dan yang ini diciptakan oleh Rasulullah SAW hadisnya sering memberi iming-iming kepada kita tentang hebatnya, agungnya, besarnya keutamaan mencintai sesama mukmin. Siapa yang menelan ras-ras baik ayat ataupun hadis tentang keutamaan mencintai sesama mukmin, dia akan ngiler, dia akan tertarik, dia akan teriming-iming.
Karena orang Sunda dia akan kabita. Kabita itu kan ini. Kabita. Apa saja iming-iming yang Allah akan berikan kepada orang yang saling mencintai karena Allah? Kata, orang itu akan diberi naungan pada hari kiamat pertama. Pada hari ketika tidak ada naungan lain saat itu kecuali Allah. Di alam mahsyar. Mahsyar itu ada tempat berkumpulnya manusia. Karena Allah tidak ada yang menjawab, tidak ada yang tekok, tidak ada pegunungan, tidak ada rata, tidak ada pohon, tidak ada bau. Manusia dikumpulkan dalam keadaan telanjang. Tidak berpakaian, tidak bersandal, bersepatu, berkaus kaki, dan juga tidak diminta. Karena harus ada tempat. Pantasnya kan. Orang berkelingan. Ada yang kelingannya merendam dia sampai mata kaki, ada yang serutut, sepingan, ada juga yang sampai setelingan. Sedang lama dia apa itu. Jadi jangan dipahami dengan otak kita di dunia ya. Yang Allah terapkan di akhirat itu berbeda dengan yang Allah terapkan di dunia. Di dunia yang bisa turun suka mulut. Sehebat-hebat ahli akrobat di dunia nggak ada yang berjalan dengan baik. Ada dengan tangan, ada. Nah, para kami berjalan dengan baik. Tapi sahabat ketika ayat itu turun, bagaimana kita berjalan dengan baik? Nabi SAW menjelaskan Allah yang membuat manusia bisa berjalan dengan kedua kakinya di dunia, dia pun pasti mampu membuat orang berjalan dengan baik. Manusia tidak berjalan apa? Tapi apa? Setiap banyak manusia yang menderita, ada beberapa golongan orang yang oleh Allah diberikan naungan. Bahwa Allah berdoa. Salah satunya adalah orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Dalam salah satu hadis qudsi, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna Allah ta'ala yaqulu yaumil qiyamah." Sesungguhnya Allah Ta'ala berkata pada hari kiamat, "Ainal mutahabuna fi jalali al-yawma udhilluhum bi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh." Karena orang-orang yang dahulu ketika dia saling mencintai karena kemuliaan aku, pada hari ini aku akan naungi dia di bawah naunganku yang tidak ada naungan lain pada hari ini kecuali naungan dari aku. Di sini sahih diriwayatkan oleh Muslim kita harus sahih. Benar ya, yang ketiga ini terkait dengan balasan orang-orang yang menjaga persaudaraan. Karena pada mayoritas kita di dalam kelas ini adalah orang agama Islam pada umumnya, dan secara keseluruhan ya, kita di dalam kelas ini agama Islam, maka rujukan kita apa sih yang akan kita dapatkan dari menjaga persaudaraan? Yaitu tadi, oke, sekarang kamu buat refleksi atau kesimpulan atau pemahaman yang kamu dapatkan dari 3 video yang sudah kita tonton tadi. Kamu buatkan di buku, boleh juga kamu simpan di dalam kotaknya. Ketika nanti ditanya kamu mau menyampaikan, lebih baik itu ditulis agar terstruktur. Silakan dalam waktu 2 menit. Ya, silakan 2 menit ya. Coba kamu mulai saja ya, dengan pasangan nggak perlu mulai karena ini tidak mempengaruhi nilai. Ini adalah bagaimana cara kamu melatih diri bisa fokus dalam belajar. Ini hasil refleksinya cinta ya, karena udah sendiri nanti akan terjadi. Wah, nggak perlu terlalu tulisannya di kamar baca. Ini kita macam lebar, pakai nanti ada. Belajar proses berpikir. Menyampaikan hasil refleksinya tangan. Yang bersedia berbagi pengalaman kepada teman-teman sekelas. Oke, siapa angkat tangan? Siapa angkat tangan? Ayo. Bagaimana bicara? Mau tangan? Menyampaikan hasil refleksinya. Ada? Harusnya ada. Ada semuanya belajar tadi? Belajar tadi? Belajar. Oke. Siapa yang mau tangan? Ada semua hasilnya? Ada dong. Yuk, siapa? Yang mau tangan? Gimana tangan gimana? Enggak. Siapa? Tidak ada nilai penasaran ya, karena itu adalah proses memahami sesuatu itu setiap orang berbeda.
Ayo. Mana nih? Are you ready? Ready. Tepuk semangat. 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 Oke, siapa yang mau usaha? Duluan. Ayo, hebat. Belajar berani, belajar berpikir kritis. Mandiri. Tanpa disuruh, tanpa dipaksa, kamu belajar sendiri. Ayo, siapa yang mau? Silakan. Look. Masya Allah. Kosong ya? Ada yang mana? Ibu akan selesai kerja yang maju? Siapa? Mau disuruh nama kan? Hah? Mau dipanggilin atau dirinya sendiri? Dipanggil lagi. Kepada Tiara Sel. Oke, sekarang kalau ini soalnya kan yang ada. Oke, Sel. Satu, persaudaraan adalah persaudaraan adalah bela Pancasila. Tidak mencari kesalahan, tapi persaudaraan menandakan pada hati kita. Bukan karena merasakan persaudaraan dengan salah siap, namun ada saudara yang suatu saat menandakan hati kita, persaudaraan menandakan pada hati kita akan bertemu. Dua agama yang diturunkan adalah Aceh. Agama itu memberikan banyak manfaat bagi manusia. Tuhan yang Maha Esa, rukun bangsa, macam-macam agama dulu udah muncul. Tiga agama manusia ini orang yang saling mencintai satu sama lain, Allah yang membuat agar manusia bisa berjalan dengan kedua kakinya. Oke, bagus. Kita beri tangan untuk Tiara Sel. Ada yang mau menyampaikan? Kalau yang tadi mengatakan banyak saudara itu harus tulus. Saudara itu bukan mencari kesalahan. Oke, bagus. Ada yang mau? Harusnya semuanya mau menyampaikan dari sini. Oke, satu. Sekali lagi, Kenzi. Oke, Pak Ibu Ibu semuanya sudah tahu ya? Sudah dapat semua dari 3 video tadi? Sudah. Karena waktu kita sudah habis 35 menit, maka kegiatan kita lanjut pada pertemuan kedua. Kalau kita pada pertemuan kedua nanti, kita itu harus belajar dalam kelompok. Ini sudah. Nah, sekarang saatnya pembagian kelompok. Bagian kelompok. Bagian kelompok. Pertama saya akan membantu dengan mengatur sobat mata itu pas belajar. Mulai dari. Boleh YouTube, boleh Google, boleh Al-Quran, boleh hadis, boleh dengan ceramah juga kok. Yang kedua, kita dikumpulkan pada pertemuan kedua. Insya Allah hari Kamis, insya Allah kita kerja dari tahun ini. Hari Kamis kita akan kembali. Siap? Semangat ya? Semangat. Hari ini kita bukan sampai sini, sekarang ada kelompok yang bertanya sebentar. Ringkasan di masing-masing catatan kamu. Masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya? Baik. Selamat pagi, datang kembali ke kelas, kembali ke sekolah, kembali pada pertemuan kedua. Seperti yang sudah kita janjikan pada hari ini, hari ini pertemuan kedua masih dalam waktu 30 menit ke depan ya.
Oke, itu ada satu pertanyaan. Anda harus menjawab. Pertanyaannya apa itu? Apa manfaat nilai agama bagi kehidupan? Apa manfaat nilai agama bagi kehidupan? Kali ini tadi yang fokus karena ada masalah tidak untuk. Semoga teman-teman yang bisa media lagi sebenarnya. Tidak mengalami semangat kan? Kan? Oke, Kak, saya mau jawab. Apa manfaat nilai agama terhadap kehidupanmu? Apa manfaat agama? Yang kamu rasakan saja nih, kamu kan punya agama. Nah, kira-kira terhadap diri kamu masing-masing, apa manfaatnya terhadap kamu? Apa manfaatnya? Oh, dengan nilai agama saya menjadi seperti ini. Nah, contoh dengan nilai agama, saya berkontrol dalam acara-acara. Kalau kamu apa manfaatnya? Kalau ibu dengan nilai agama itu, ibu bisa menempatkan diri ibu dengan benar, baik dalam keluarga, masyarakat, tugas, dan sebagainya. Baik ya, sama apa? Siapa yang bisa jawab sekarang? Ayo, jadi jawabannya dalam mana? Sesuai dengan yang kamu rasakan saja. Sudah berapa tahun kamu kenal agama? Ya, sudah berapa tahun? Adi, sudah berapa tahun kenal dengan nilai agama? Sudah? Sudah 12 tahun. Kalau orang, sudah berapa tahun kenal dengan nilai agama kita? 12 tahun. Kalau kan, berapa? 12. Ya, sudah 12 tahun tahu bahwasanya kamu itu agama Islam. Nah, sekarang, kamu sudah tahu agama kamu. Kira-kira apa manfaatnya bagi kehidupan kamu? Ya, oke, terus. Oke, dengan adanya nilai agama akan ada keinginan menolong sesama manusia. Oke, bagus. Kamu coba. Kebanyakan ya, dengan adanya nilai agama, dia bisa terdorong, termotivasi untuk menolong sesama agama. Masih ada lagi? Pendapat selain orang? Ada lagi? Apa lagi tidak? Yang lain ya? Manfaat nilai agama? Oke, oke, bagus. Dengan nilai agama, kira-kira hidup bisa lebih teratur. Tepat? Oke, teman kira. Oke, ada manfaatnya itu ada sebagai memotivasi agar bisa saling menolong sama manusia. Kemudian dengan adanya nilai agama, kehidupan kita menjadi lebih teratur. Ada yang merasakan? Ada? Coba. Wanda, apa yang kamu tahu tentang agamamu? Apa? Baca Al-Quran. Dengan tahu nilai agama, kita tahu bahwa baca Al-Quran itu adalah perbuatan yang baik. Baik, sekarang ibu akan fokus ya. Oke, sekarang kamunya sebagai bahan bantu, sebagai sumber dalam kelompok, kepada Bidan, kepada rekan-rekan diskusi saja. Kita harus mampu menghindari hal-hal yang mengganggu kegiatan belajar. Tidak. Oh, itu ya. Oke, kalian bisa bukan? Sampai. Materi kita hari ini adalah cerdas dalam beragama. Karena dalam kita ini pada umumnya, bahkan secara keseluruhan 100% kita beragama Islam. Penting nggak sih kita harus cerdas dalam beragama? Karena cerdas itu berarti kita apa arti cerdas? Apa arti cerdas? Cerdas. Oh, anak ini cerdas. Bukan cerdas ini pintar. Ya, pintar itu termasuk cerdas. Nah, sekarang menjalankan perintah agama itu penting. Mulia. Sudah, siapa topiknya? Menjalankan perintah agama itu mulia. Ada? Ya, oke. Coba kelompok ini apa lagu kemarin? Ibu kita kali ini. Coba soalkan lagu ibu kita kali ini baik pertama. 1, 2, 3. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Oke, sekarang ibu kita kali ini. Kesempatan pertama kita kasih kepada ibu kita kali ini. Silakan kamu baca di buku. Mengapa manusia harus beribadah? Silakan Bu. Baca. Mengapa manusia harus beribadah? Yang lain udah buka, yang mau menjawab aja tangan ya. Topik mengapa manusia harus beribadah siapa? Topik yang membahas topik mengapa manusia harus beribadah. Topik siapa kalian? Hah? Masih nggak topiknya masih? Ini kita kali ini topiknya tentang Balasan Allah terhadap orang yang menjaga persaudaraan. oke, bahasa Arab. Berarti menjalankan perintah agama itu topik siapa? Oh, ini. Kelompok Indonesia. Indonesia ya? Silakan Indonesia yang paling pertama. 1, 2, 3. Indonesia tanah air, Mana topik mana? tumpah darah, di sana
harus beribadah? Silakan pemimpinnya. Mengapa manusia harus beribadah? Mengapa manusia harus beribadah? Oke, sini Abi mau kasih pendapat mengapa manusia harus beribadah. Silakan. Oke, agar manusia itu melaksanakan perintah Allah. Ibadah itu adalah salah satu cara menjalankan perintah Allah. Wah, bagus. Lagi. Mengapa manusia harus beribadah? Oke, betul. Agar hidup manusia tidak kacau, betul. Ya, agar hidup manusia tidak kacau. Mengapa demikian? Karena, ini penjelasan demikian. Agama diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hanya untuk manusia. Ya, agama Islam diturunkan oleh Allah hanya untuk manusia. Mengapa demikian? Next, jawab. Mengapa hanya manusia yang diperintahkan untuk Oke, bagus. Karena manusia itu dibekali oleh Allah dengan akal pikiran. Binatang punya akal enggak? Tumbuhan punya akal tidak? Tidak. Makanya manusia yang hanya diperintahkan untuk beribadah. Kemudian menjalankan perintah Allah dan menjalankan sebentar juga dengan istirahat harus semakin semangat di dalam aktivitas belajar. Kita lagi dengan membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita kembali lagi ke materi kita tadi tentang masukkan mengapa manusia harus beribadah. Tadi sudah kita jelaskan bahwasanya manusia itu dibekali oleh Allah dengan akal dan pikiran. Satu fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Satu korek. Oke, baik. Nah itu. Kita bagian dalam Oke, masih dengan kelompok yang sama. Sekarang kita masuk ke topik yang kedua. Topik yang kedua di sana adalah tentang topiknya kelompok. Kelompok siapa lagi? Tadi kelompok Indonesia Raya yaitu tentang apa Raya? Menjalankan perintah agama itu mulia. Baik, kemudian topik dari kelompok jumlah Agustus, mari silakan baik pertama lagu jumlah Agustus dimulai. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, merdeka tetap merdeka, selama rakyat masih dikandung pada. Oke, tepuk tangan untuk 17 Agustus. Perasaan sampai ke perilaku harus sesuai dengan nilai-nilai agama. Sampai di sini paham apa yang harus kita lakukan? Apa perbuatan yang contohnya dalam kehidupan kita yang harus kita kembangkan? Contohnya? Contohnya? Ya, dari sini cepat contohnya. Yang harus kita kembangkan. Ya, contohnya apa? Dari siapa dulu? Jangan saling mencaci, mencemooh. Jangan saling bermusuh. Dari segi perbuatan. Kalau pikiran, apa contohnya? Pikiran yang kotor. Mana pikiran yang kotor? Sedang belajar dengan pikiran yang kotor kok? Atau tidak, Bo? Sampai di sini paham apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan beragama? Oke, kita lanjut ke kelompok terakhir. Dari kelompok Ibu kita Hati. Silakan sampaikan apa yang sudah kita lakukan. Topiknya tentang balasan Allah terhadap orang yang menjaga persaudaraan. Silakan siapa mau tanya? Oke, silakan. Yang lain coba hargai beri kesempatan pada teman-teman untuk berbicara. Nah, silakan. Orang yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi kekurangannya. Oke, bagus. Pada ayat kiamat, hadis riwayat Bukhari. Pada hadis sebenarnya ya. Pada akhir ayat dijelaskan bahwa memelihara persaudaraan akan mendatangkan rahmat dan ampunan. Oke. Allah Subhanahu wa taala Ya. sebagai balasan atas usaha perdamaian dan ketakutan kepadanya. Barang siapa membela kehormatan saudaranya sesama muslim, maka hal itu menjadi penghalang untuknya dari api neraka. Oke. Ukhuwah Islamnya adalah konsep persaudaraan atau hubungan antar sesama umat Islam, terbentuk dan dijalani dengan dasar akidah dalam bentuk persahabatan. Dengan adanya ukhuwah Islamnya, hubungan antar umat Islam diharapkan dapat terjamin dan terjaga keharmonisannya. Oke, tahan kita semuanya. Ada yang masih ingat apa yang balasan yang akan memberikan kepada orang-orang yang menjaga persaudaraan, persatuan, persahabatan? Bisa menutupi kekurangan dia. Yang akan Allah balas apa nanti?
naungan ketika berada di akhirat. Jadi kalau Allah menjaga perasaan saudara, di akhirat nanti Allah juga akan menjaga kita. Kemudian kalau bukan itu menjaga persaudaraan, apakah dia disenangi orang banyak atau dibenci? Disenangi oleh orang banyak. Kenapa? Pikiran, perasaan, perbuatan sesuai dengan nilai-nilai agama. Paham? Siap menjadi cerdas dalam beragama? Siap. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya, silakan angkat tangan. Kehidupan sehari-hari. 1. Aspek kaidah dan hukum keimanan yang meliputi karena 1. Pikiran, 2. Ucapan, 3. perilaku. Oke. 2. Aspek ibadah. Ibadah itu melaksanakan ibadah ritual seperti sembahyang dan daripada lainnya. 3. Aspek akhlak. 1. Berbuat baik kepada kedua belah. 2. Silaturahmi. 3. Menyadari fakir miskin yang dijatuh dan lain-lain. 4. Bersikap hormat kepada guru dan orang yang menjadi Arab. 5. Bersyukur. 6. Jujur. Jujur. Berarti ada berapa tadi kan? Ada berapa ada? 6. Yang perlu kita kembangkan sikap. Tahu sikap ya? Sikap itu adalah sesuatu penampilan diri, mulai dari pikiran, perasaan. Itu adalah sikap berupa emosi juga. Jadi ada beberapa sikap yang harus kita kembangkan dalam kehidupan beragama. Satu saja Pak. Apa satu? Aspek? Oke. Sikap yang kita kembangkan yang pertama itu adalah apa? Apa yang pikiran kita? Ada dari pikiran, mulai dari ucapan, mulai dari perilaku itu harus sesuai dengan nilai-nilai agama. Nah, itu kita karena kita ini ada hal yang sudah kami dapatkan setelah melakukan diskusi kelompok. Kita tadi hari. Kan kalau kan kelompok ada sekretaris saja. Nanti kita itu ada 3 petugas. Hari ini kita bakalan ada yang menjadi tuan rumah, ada yang menjadi tamu, ada yang menjadi tempat apa yang dia tahu. Nah, silakan. Silakan. Boleh, sekretaris boleh. Iya, betul. Apa tuh? Oh, menyampaikan apa? Hasil yang sudah kami dapatkan. Oke, baca. Ya, silakan dibaca. Banyak kok, begini dong. Udah mulai Bu. Ya, simpan saja. Kalau banyak berarti kamu simpan. Jika kita bisa menjalankan Ya. jika kita bisa menjalankan kita dan menjauhi larangan dengan tulus ikhlas sesuai dengan kaidah agama, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Oke, jelas. Untuk kami memperdalam pemahaman kita, hari ini kita ada satu yel-yel sebagai pengingat kita bahwasanya kita itu harus cerdas dalam beragama. Jadi, Ibu ingin di antara kamu ada yang mau menyampaikan apa pemahaman baru yang kamu dapatkan dari materi cerdas beragama? Pak, apa pemahaman yang kamu dapatkan? Yang kira-kira bisa kamu terapkan dalam kehidupan? Hah? Oke, saling menutupi aib saudara. Lalu apa lagi yang rasa-rasanya bisa kamu terapkan dalam kehidupan kamu sehari-hari? Sehingga tujuan kita kemarin itu adalah terjalinnya persahabatan dan persaudaraan. Pak, yang pertama tadi adalah saling menutupi aib saudara. Yang kedua, saling menghargai satu sama lain. Kemudian apa lagi? Ada? Agar persaudaraan dan persahabatan terjalin dengan adanya nilai agama, apa yang harus kita lakukan? Bersaudara itu dengan ikhlas, tanpa ada paksaan. Lillahi ta'ala. Semangat ya. Bersaudara itu tidak mencari yang salah, tapi kita saling memperbaiki. Oke, terakhir kita ada yel-yel. Siapa yang mau membacakan? Sini. Ini ada yel-yel karena kita ini terkendala dengan sinyal. Jadi kita bacakan ya. Nah, itu. Ya, iramanya di sana senang, di sini senang. Nah, Ibu contohkan ya sini. Yel-yel kita hari ini. Ikuti ya. Di sini saudara, di sana saudara, di mana-mana kita bersaudara, selalu bersama suka dan duka, karena kita itu saudara. La 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 la. Coba ulang lagi. Siapa Tiara? Ayo 1, 2, 3. Belajar bersama, bermain bersama, agar kita masuk surga bersama. La 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 la. Oke, sudah? Sudah ya? Oke, lebih dan kurang itulah materi kita 2 pertemuan. Semoga persaudaraan, persahabatan, tidak ada lagi tindakan bullying di kelas 7 khususnya. Kemudian sekolah kita ini tentram, aman dan damai. Insya Allah kita masuk surga bersama. Demikian kita tutup dengan membacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Silakan tugas kelompoknya dikumpulkan di depan. Untuk penilaian hasil proses belajar nanti Ibu kasih di luar jam ya, karena mengisinya sudah habis. Ya, boleh. Lembar evaluasi murid.
Lembar evaluasi murid.